Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gua bakalan ngebahas pembelajaran tentang prophet leadership, yang dimana prophet leadership sendiri memiliki arti yakni kepemimpinan kenabian gitu, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang kepemimpinan Nabi Muhammad, kita akan mempelajari tentang 3 aspek, yakni kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan dalam perekonomian, dan juga yang terakhir yakni kepemimpinan dalam berpolitik, menjadi pemimpin di suatu negara gitu. Pertama, yakni sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita akan membahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini yakni untuk menjadi suri tauladan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yakni sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan, jadi contoh kepada kita sebagai umatnya gitu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwasanya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak gitu. Kalau misalkan Rasulullah sudah diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka sikap kita adalah mencontohnya beliau, karena sebaik-baiknya akhlak yang dilakukan oleh beliau yakni adalah kesempurnaan akhlak yang ada pada manusia. Jadi ketika kita mencontohnya, maka akhlak kita insya Allah sempurna. Dan juga ketika kita mencontoh tindak tanduk yang dilakukan oleh beliau gitu, perilaku-perilaku yang dicontoh beliau, maka kita akan memperoleh pahala, karena itu adalah salah satu sunnah yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita nggak dikerjakan juga nggak masalah. Lalu kita langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah membahas tentang aspek kepemimpinan Rasulullah dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu suami yang paling penyayang terhadap keluarganya, apalagi terhadap istri-istrinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, yang menyayangi keluarganya, dan akulah yang paling terbaik terhadap keluarga. Jadi bagaimana sikap Rasulullah menyayangi keluarga-keluarganya gitu ya. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya kepada laki-laki nih semua nih, para suami, Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika kalian tidak menyukai wanita, tidak menyukai perangai dari wanita tersebut terhadap istrinya gitu, maka janganlah kamu marah terhadapnya gitu. Justru kita harus menyayangi istri kita yang memiliki perangai yang berbeda dengan kita gitu. Karena menurut Rasulullah, ketika istri kita memiliki perangai yang kurang baik, maka pasti ada perangai yang baik. Jadi tugas kita sebagai suami maka menyukai perangai yang baik itu. Jadi bagaimana sikap Rasulullah terhadap memperlakukan istri-istrinya dengan baik gitu, tidak membeda-bedakan gitu kasih sayangnya terhadap istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan nilai-nilai luhur gitu, yang dimana Rasulullah selalu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Rasulullah memiliki banyak istri yang dimana itu hanya bertujuan untuk membantu perekonomian mereka gitu, membantu perekonomian istri-istrinya yang sudah ditinggal suaminya. Rasulullah tetap berlaku adil terhadap mereka, walaupun Rasulullah hanya ingin berniat membantu mereka gitu, tapi tetap Rasulullah memperlakukan sebagaimana mestinya sebagai istri gitu. Lalu yang kedua, Rasulullah selalu mengajak para istrinya untuk bermusyawarah. Jadi ketika ada permasalahan, maka istri-istrinya itu juga diajak untuk bermusyawarah dengan beliau gitu. Dan lalu Rasulullah memberikan takhir kepada istrinya, yaitu kesempatan untuk bersedia hidup gitu, sebelum mereka hidup dengan Rasulullah gitu. Istri-istri beliau itu ditanya terlebih dahulu oleh beliau, apakah kamu bersedia untuk menjadi istriku dengan ini gitu, persyaratannya ini gitu. Jadi Rasulullah mengedepankan apa istilahnya ya? Mengedepankan
keinginan dari orang lain sebelum keinginan dirinya gitu, ya kan? Jadi mengedepankan keinginan orang lain sebelum keinginan dirinya sendiri. Jadi beliau menanyakan terlebih dahulu terhadap calon istrinya tersebut untuk dinikahi gitu. Itu yang beliau terapkan terhadap keluarganya. Sifat kekeluargaannya itu sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah juga menerapkan nilai-nilai budi luhur yang diterapkan kepada anak cucunya gitu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya beliau mewariskan ilmu kepada anak-anaknya gitu, kepada cucu-cucunya, menerapkan ilmu agama ketauhidan. Lalu Rasulullah juga menjadi yang pribadi beradab terhadap cucu-cucunya. Jadi beliau tidak hanya kepada sahabatnya beliau mengedepankan adabnya gitu, tapi Rasulullah juga menanamkan adab di depan anak-anak cucunya gitu. Jadi beliau tidak hanya dihormati di kalangan sahabat-sahabatnya gitu, tetapi Rasulullah juga dihormati oleh cucunya, oleh anaknya gitu kan. Kan itu adalah contoh akhlak yang paling mulia gitu kan, sampai dihormati oleh cucunya sendiri gitu. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika ada riwayat yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah pernah mencium cucunya, yakni Hasan dan Husain gitu. Sangat mulia sekali gitu ya, mencium cucunya sendiri gitu. Bahkan Rasulullah juga lemah lembut gitu di depan cucunya, di depan anaknya Siti Fatimah gitu, Ummu Kulsum, Zainab. Rasulullah sangat lemah lembut di hadapan mereka gitu. Jadi Rasulullah mengedepankan akhlakul karimah di lingkungan keluarga. Jadi menjadi sebagaimana mestinya Rasulullah menerapkan keilmuannya yang dimiliki terhadap keluarganya gitu kan. Itu adalah aspek yang pertama yang beliau tanamkan terhadap keluarganya. Di aspek yang kedua yakni akan menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah dalam perekonomian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan riba, karena dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwasanya haram bagi orang yang melakukan riba itu. Haram hukumnya seorang muslim melakukan riba. Riba sendiri yakni adalah melipat gandakan uang, yang dimana ketika kita meminjam uang 100.000, maka orang yang meminjam itu harus membayar kepada kita 200.000. Istilahnya membungakan uang gitu, menggandakan gitu. Itu sangat dilarang dalam Islam. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk janganlah melakukan riba, maka banyak sekali kerugian-kerugian yang dirasakan oleh para sahabat pada waktu itu. Akan tetapi Rasulullah memiliki cara tersendiri dalam mengatur perekonomiannya, yakni Rasulullah melakukan sedekah atau hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Jadi melakukan perdagangan itu hanya mengharapkan kepada Allah. Dan berbicara tentang perdagangan, Rasulullah dulu adalah seorang pedagang, seorang saudagar, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta kekayaannya itu dari cara berdagang. Dari situlah Rasulullah mendapatkan keuntungan gitu. Dan tak hanya itu, tak hanya berdagang saja, Rasulullah dalam mengelola perekonomiannya itu juga ngatur kota, yang dimana kota ini pada zaman itu adalah kota Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Di kota Madinah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak sekali perekonomian yang sangat luar biasa gitu. Akan tetapi tidak ada masyarakat yang bisa mengelola perekonomiannya itu. Karena apa? Karena pada saat itu di kota Yathrib tersebut terjadi peperangan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun bahkan, yakni antara suku Aus sama dengan suku Khazraj itu. Maka dari situlah Rasulullah mendapatkan ide untuk mengatur perekonomian kota Yathrib tersebut, yakni menyatukan antara suku tersebut, antara suku Aus dan juga suku Khazraj tersebut. Maka ketika disatukan, maka perekonomian tersebut sangat berkembang pesat, yang dimana suku tersebut memiliki masing-masing kelebihan
ekonomi. Jadi ketika suku Aus yang memiliki kekayaan dengan kurmanya, maka dengan kurmanya itulah Rasulullah mengelola perekonomian suku Aus tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak gitu. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang yang non-Islam gitu, yang masih menganut agama nenek moyang mereka yang tinggal di Yathrib. Jadi orang-orang yang selain Islam itu, mereka juga harus membayar umpeti kepada Rasulullah. Jadi sebagai jaminan untuk keselamatan mereka gitu. Jadi ketika mereka tinggal di situ, mereka mendapatkan keamanan dengan membayar umpeti gitu. Jadi ya menguntungkan kepada masyarakat yang tinggal di situ. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur kekayaan itu, mengatur perekonomian itu melalui Baitul Mal, yang dimana Baitul Mal ini mengatur keuangan ketika ada orang yang membayar zakat, membayar sedekah kepada masjid, maka Rasulullah mengatur itu semua dan dibentuklah badan-badan Baitul Mal itu tersendiri. Jadi itu dalam perekonomian Rasulullah gitu. Rasulullah yang dimana Rasulullah dikenal kejujurannya dalam berdagang, Rasulullah dikenal dengan pengaturan ekonominya yang sangat luar biasa di kota Madinah dan bisa mengatur perekonomian para suku yang ada di kota Yathrib tersebut. Begitulah yang dilakukan perekonomian Rasulullah pada saat itu. Yang terakhir adalah aspek kepemimpinan Rasulullah dalam ranah politik gitu ya. Dalam ranah politik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dilakukan adalah melakukan hijrah ke Madinah. Yang dimana hijrah tersebut Rasulullah lakukan karena adanya permintaan dari penduduk kota Yathrib pada saat itu, yakni dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mendamaikan dua suku, yang dimana dua suku tersebut saling berselisih, yakni suku Aus dan suku Khazraj pada waktu itu. Lalu Rasulullah diundang ke Madinah di saat Rasulullah mengalami masa 13 tahun kenabiannya gitu. Rasulullah datang ke kota Madinah, lalu apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah? Yakni Rasulullah membaiat dua suku ini, mendamaikan dua suku, yakni dua suku tersebut, suku yang tadi, suku Aus dan suku Khazraj. Ketika mereka sudah damai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembaiatan, yakni yang disebut dengan baiat Aqabah. Yang pertama Rasulullah membaiat mereka bahwasanya mereka akan menyembah Allah dan tidak akan menyembah selain Allah. Maka ketika mereka setuju, keduanya setuju, maka terciptalah negara yang damai dan tentram gitu. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara Muhajirin dan Ansar, yang dimana Muhajirin itu adalah orang yang baru datang dari Mekah, sedangkan suku Ansar adalah suku asli penduduk Madinah tersebut. Jadi dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka semuanya menyatu, setelah Rasulullah mengedepankan aspek kesosialannya, maka politik itu berjalan dengan secara yang diinginkan oleh Rasulullah. Setelah mereka bersatu semua dari suku Aus dan suku Khazraj dan Muhajirin dan Ansar, maka Rasulullah melakukan yang pertama kali adalah membangun prasarana infrastruktur di negara tersebut, di Yathrib tersebut, di Madinah gitu. Yang pertama adalah membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid untuk apa? Untuk sebagai sarana perpolitikannya di tempat tersebut. Jadi ketika ada rapat, ketika ada yang ingin disampaikan oleh para sahabatnya, maka masjid tersebut adalah sebagai tempat sarana untuk bertukar pikiran gitu. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menciptakan kohesi sosial, yakni proses persaudaraan antar komunitas. Yakni dimana ketika pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menghormati satu agama saja, begitupun ketika ada agama lain yang dimana mereka tidak mau masih diajak terhadap agama Islam yang masih kental dengan agama nenek moyangnya, maka Rasulullah juga menghormati mereka, mengedepankan mereka, jadi mendekati sosial mereka gitu. Jadi walaupun mereka bukan agama Islam, mereka tetap dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar terciptanya negara yang aman.
jadi saling toleransi gitu. Jadi mereka yang bukan agama Islam ya tetap dilindungi oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah membuat kesepakatan dengan komunitas lain, yang dimana Rasulullah SAW melakukan pembuatan Piagam Madinah, yang dimana Piagam Madinah ini di zaman yang saat ini bisa kita sebut sebagai undang-undang gitu. Jadi di sebuah negara tersebut Rasulullah membuat suatu undang-undang agar apa? Agar terciptanya suatu peraturan-peraturan yang bisa membuat berjalannya suatu negara secara damai, tentram, dan tentu saja bisa terkoordinir gitu dengan adanya undang-undang tersebut. Jadi orang-orang yang non-muslim yang hidup bersama Rasulullah di suatu negara tersebut, jadi mereka harus menaati undang-undang tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW juga memikirkan mereka dan membuat undang-undang yang tidak memberatkan mereka yang hidup dengan Rasulullah itu, yang hidup damai dengan Rasulullah walaupun non-muslim. Jadi itu tadi, Rasulullah yang pertama kali adalah membangun prasarana infrastruktur, lalu kedua Rasulullah mendamaikan para suku, lalu yang ketiga adalah Rasulullah membuat suatu peraturan yang dimana peraturan tersebut untuk mengkoordinir suatu negara. Jadi itulah tadi kesimpulannya adalah dari ketiga aspek tersebut Rasulullah SAW, yang pertama adalah aspek kekeluargaan. Rasulullah membangun rasa keilmuan pada keluarganya. Jadi Rasulullah mengedepankan keilmuannya kepada anak cucunya. Lalu yang kedua, Rasulullah dalam aspek ekonominya, Rasulullah selalu jujur dan menjauhi riba. Lalu yang ketiga adalah Rasulullah dalam aspek ekonomi membangun suatu infrastruktur dan juga menghormati agama-agama lain dan mendekati jiwa kesosialannya. Jadi kesimpulan singkatnya begitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.